Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edifarm. Ini melanjutkan konten yang tentang lanjaran kuat dan hemat biaya. Kali ini kita bahas estimasi biaya. Kenapa sih dikatakan ini lebih kuat tetapi tetap hemat biaya? Baik, kita masih di lahan yang sama seperti video lanjaran yang pertama. Jadi untuk kali ini lahan yang sebelumnya ini ditanami gambas. Kemudian setelah habis kemarin alhamdulillah dapat hasil yang maksimal untuk yang gambas, dan untuk sekarang ini setelah dicabut sekarang ditanamin mentimun, atau ini berarti untuk tanaman yang tahap kedua. Teman-teman petani, inilah yang kami bilang bahwa ini hemat biaya, karena untuk tahap kedua ini kita tinggal beli benih kemudian langsung ditanam, karena lanjarannya ini masih kuat. Coba kalau kita buat sistem lanjaran yang sekali pakai, selain nambah waktu, kita juga pasti pengerjaannya juga lebih lama. Itu untuk lanjaran yang sistemnya sekali pakai. Kita lanjut ke estimasi biaya. Berapa sih habisnya tali-tali untuk tambahan lanjaran ini? Yang pertama, untuk lahan ini habis 1000 batang. Jadi rinciannya adalah untuk yang paling pinggir itu kepakai lanjaran yang buletan itu habis 200 batang. Kemudian untuk yang model belahan ini habis 800 batang. Ini model lanjaran yang ukuran 2 meter. Selanjutnya adalah tali tambang, ini ukuran nomor 2, ini habis 13 gulung. Kemudian bendeng, atau ada yang menyebutkan tali putih, ada yang menyebutkan tali gawer, ini yang warna putih habis 8 kilo. Kalau kita beli di toko itu ada yang kemasan 2 kg, ada yang kemasan 1 kg per 1 gulungnya. Berarti kalau pakai yang 2 kilo per 1 gulung berarti habis 4 gulung. Kemudian selanjutnya ini ada benang putih, ini kita habis kurang lebih sekitar 30 gulung untuk benang. Alatnya cuma itu. Ini contoh untuk bekas tanaman yang sebelumnya ya teman-teman. Ini udah mati, kemudian dulunya tinggal dicabut, ini tinggal dicabut, kemudian diganti tanaman yang selanjutnya seperti ini. Jadi suatu saat misalkan lanjaran ini masih kuat, biasanya bisa beberapa kali tanam. Ini jika kita rasa tanah ini butuh diolah lagi, ini kan mulsa juga masih kuat, ini tinggal dibuka, nanti ditambahin pupuk dasar atau diolah sedemikian rupa. Tinggal dibuka, dijepit-jepit mulsa seperti ini, dibuka, nggak perlu membongkar lanjaran yang masih kuat ini. Jadi tinggal dibuka, diolah lagi, kemudian nanti ditutup, tinggal ditanamin lagi seperti itu. Lanjaran ini selagi tidak dicabut dan mungkin dikontrol, ini bisa sampai 2 tahun masih kuat. Kemarin ada beberapa yang komen juga, bukannya itu lebih rumit karena menggunakan banyak tali. Nah, untuk yang ini ya, ini coba saya bandingkan. Ini jarak antar lanjarannya ini 1,5 meter. Sedangkan beberapa teman-teman itu menggunakan sistem banyak bambu yang jaraknya paling sekitar 50 cm, atau berarti sekitar 2 kali lipat. Ini jarak antar 1,5 ini bisa menggunakan 3 lanjaran. Biasanya teman-teman yang nggak banyak menggunakan tali. Coba kalau lanjaran ini habis 1000 batang. Jika 3 kali lipat maka ini menggunakan 3000 batang lanjaran. Bukannya itu lebih secara modal, maka secara modal itu berarti lebih banyak lagi. Dan biasanya teman-teman yang menggunakan lanjaran bambu lebih banyak bukan berarti nggak menggunakan tali. Ini tetap biasanya menggunakan tali, karena tanaman rambat ini media rambat yang paling efektif adalah menggunakan tali, karena bisa menyingkat waktu. Kemudian untuk beberapa tanaman yang menggunakan para-para, ini kalau menggunakan bambu ini juga habis banyak. Kemudian juga nggak menggunakan murni bambu, di atas tetap menggunakan
para-para untuk media rambat yang bagian atas. Itulah contoh kenapa lanjaran ini saya bilang lebih hemat biaya, karena jika menggunakan bambu juga bisa menghabiskan 3 kali lipat, kemudian tidak menggunakan bambu aja, tetap menggunakan tali dan para-para. Suatu saat misalkan lanjaran ini masih kuat, biasanya bisa beberapa kali tanam. Ini jika kita rasa tanah ini butuh diolah lagi, ini kan mulsa juga masih kuat, ini tinggal dibuka, nanti ditambahin pupuk dasar atau diolah sedemikian rupa. Tinggal dibuka, dijepit-jepit mulsa seperti ini, dibuka, nggak perlu membongkar lanjaran yang masih kuat ini. Jadi tinggal dibuka, diolah lagi, kemudian nanti ditutup, tinggal ditanamin lagi seperti itu. Lanjaran ini selagi tidak dicabut dan mungkin dikontrol, ini bisa sampai 2 tahun masih kuat. Ini untuk patok harus sering dicek, karena patok ini kadang biasanya sering rapuh karena kena rayap atau dan sebagainya. Nah, ini sistem talinya ini disilang ke lanjaran yang sebelah sana, kemudian ke bawah lagi ke patok dan seterusnya seperti ini. Ini kunci salah satu agar lanjaran ini bertahan lama. Jadi seluruh lanjaran yang paling pinggir ini menggunakan bambu yang bulat. Kemudian untuk tali ini yang paling pinggir juga menggunakan tali tambang. Untuk yang tengah tetap menggunakan tali bendeng warna putih. Kemudian ada beberapa yang memang teman-teman agar lebih kuat, tetap beberapa tali sampai ke ujung ini tetap menggunakan tambang, tapi tidak semuanya, biasanya sekitar 10:1. Jadi ini untuk yang sebelah kan enggak, kemudian untuk yang selanjutnya juga enggak, sampai ke lanjaran yang sebelah sini ini tetap menggunakan tambang dan seterusnya. Ini masih panjang ya teman-teman, makanya untuk lanjaran ini harus kuat agar bertahan lama. Juga kunci yang mempengaruhi lanjaran ini kuat adalah setiap lanjaran, baik untuk sisi yang kiri maupun sisi yang kanan, ini harus lurus, sehingga tarik menariknya ini lebih kuat. Baik sisi yang ini ke arah sana, kemudian untuk bedengan juga harus lurus, karena ini kaitannya nanti untuk lanjaran ditancap bisa lurus, ditarik ke arah ujung ke ujung seperti ini. Jadi kalau digambar, maka lanjaran ini ukurannya persegi, setiap sisinya saling berkaitan.